Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydan." Ta'limul muta'allim yang pernah saya bawakan dulu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Di mukadimahnya dikatakan segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia, mengutamakan manusia dari seluruh makhluk-makhluk yang lain dengan dua hal. Esensi seorang manusia, ciri khas seorang manusia itu bisa dilihat dari dua hal itu. Pertama adalah bil ilmi, dengan ilmu. Allah Ta'ala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Singkat cerita saja. Di dalam ayat dikatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Nabiullah Adam. Saya baca kitab namanya Qisasul Anbiya. Allah ketika mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, Allah singgahkan dulu Nabi Adam ke tempat yang terjauh di alam malaikat, diasingkan. Kalau bahasa kita lagi ditakar. Nabi Adam ketika ditakar oleh Allah, diasingkan ke tempat, ke titik terjauh yang ada di alam raya. Di situ Allah ajarkan seluruh nama-nama. Ulama mengatakan semua nama. Hatta al-faswah sampai tikus cecurut. Nah ini kecil nih, hewan kecil, namanya cecurut. Ini orang gede, namanya tikus buat. Sampai diajarkan juga oleh Allah jenis-jenis kentut. Ini namanya kentut kecil, ini namanya kentut gede. Jadi semua nama Allah ada. Ada lagi versi lain, versi ulama yang diajarkan adalah asma'ul dzurriyyati. Nama-nama anaknya. Ini namanya ini si Anu, ini namanya si Anu, ini si Anu. Ajarkan dari mulai dari Adam sampai hari kiamat. Ketika diajarkan sudah siap, sudah diajarkan semua, akhirnya dimajukan dalam suatu panggung, dihadapkan para malaikat. Ketika dihadapkan di depan para malaikat, ditantang, ya malaikat coba maju yang mana yang paling pintar. Coba maju, tolong sebutkan ini apa ini? Kata malaikat, kami tidak tahu ya Allah. Coba Adam ini apa? Oh itu gelas ya Allah. Terus diajarkan lagi, ini namanya apa? Kalau para malaikat menjawab tidak tahu ya Allah. Nabi Adam, oh ini lampu ya Allah. Akhirnya terkagum-kagum. Semuanya tahu. Esensinya adalah
suatu hal yang menjadi pembeda antara manusia dengan yang bukan manusia adalah ilmu. Kalau kita hanya berbangga dengan kebesaran tubuh kita, maka apa bedanya kita dengan seekor gajah itu lebih gede Pak, diinjak gajah banyak maksudnya. Kalau kita berpegang teguh atau kita mengandalkan tingginya, jerapah lehernya lebih tinggi. Kalau kita mengandalkan tuah, saya lebih tua dari kamu, kura-kura umurnya ratusan tahun. Kalau saya mengandalkan makannya banyak, afarid, burung emprit, burung emprit, makannya banyak. Jadi hal yang membedakan antara manusia dan bukan manusia adalah ilmu. Selain itu, bukan cuma dengan ilmu saja, yang kedua adalah bil amal, dengan amal. Dalam suatu syair dikatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu tanpa amal seperti hanya pohon tak berbuah, cuma buat meneduh aja. Itu openingnya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hakikat ilmu yang harus dipelajari. Seperti tadi MC Master of Ceremony mengutip satu hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim halaman 11, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Kita akan membahas tentang apa sih ilmu itu apa sih? Kita selalu ngomong saya mau cari ilmu ini apa? Nah, hakikat fikih itu apa? Kita belajar fikih. Pengajian ada pengajian fikih, kita belajar fikih. Lalu apa itu arti definisi dari fikih itu sendiri? Allah, di pagi hari ini saya akan mengulas tentang hakikat ilmu, hakikat fikih dan keutamaan daripada keduanya. Namun sebelum itu, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga hal yang ditujukan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun ay hadza faslun tawiki wa fasal suji fi mahiyatil ilmi, kami dalam menerangkan hakikat ilmu, wal fikhi lan fikih wa fadlih lan keutamaan ilmu lan fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utai nyukrih ilmu iku fardhatun kang banget fardu deh ala kulli muslimin, kata saya muslim lanang wa muslimat dan muslim wadon. Illa merosira bi anna Allah subhanahu iku la yuftaru ora den fardu akeh ala kulli muslimin, kata saben-saben muslim wa muslimatin lan saben-saben muslim wadon apa talab kulli ilmin, bal yuftaradu bal den fardu akeh alaihi apa talab ilmil hal. Kama yuqalu wa afdalul ilmi utawi luwih utamanya ilmu iku ilmul hal, wa afdalul amal utawi luwih utamanya amal iku hifdzul hal. Wa yuftaradu ala muslim apa talabu ilmi ma yaqamu kaqdumi wa ma lahu kuduyan muslim fi halih, dalam tingkai kulli muslim fi ayyi halin kan, fi ayyi halin dalam dinding kana tinung apa sapa muslim, fa innahu la budda lahu min as-shalah fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqamu fi salatihi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Talabul ilmi, mencari ilmu, fardhatun ay biwazni fa'ilah, wazan mubalaghah. Mencari ilmu sangat fardu, fardhatun wazan
wazan sudah ma'ilatun, wazan mubalaghah, artinya sangat fardu. Karena kefarduan mencari ilmu ini tidak lepas, tidak lekang oleh waktu dan tempat. Dari awal hidup sampai hatta wafat, hukum thalabul ilmi tidak berubah-ubah, tepat. Ala kulli muslimin wa muslimah, difardukan, diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan. Ketahuilah bahwa ilmu yang dipelajari pada dasarnya tidak semua ilmu. Ini enggak semua. Jadi ada satu riwayat dalam kitab tafsir Yasin yang pernah saya sampaikan dulu. Allah itu memiliki sekitar 400.000 fan ilmu. Kalau diwajibkan semua, kapasitas kitanya enggak mampu. Baru kita tahu saja ilmu tafsir, kemudian ilmu ulumul hadis, kemudian ilmu fikih, kaidah fikih, usul fikih dan lain sebagainya, sedikit sekali. Makanya syariat itu luas. Syariat itu luas, jangan kita persempit dengan mindset berpikir kita. Islam itu kudu begini, padahal Islam itu luas. Jadi mencari ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Namun tidak semua ilmu harus kita pelajari. Ada ilmu yang menjadi prioritas utama, jadi ilmu yang berkenaan dengan syariat. Ada juga ilmu kalau kita preteli juga sama hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ilmu ada yang haram. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari seperti yang diarahkan oleh Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim adalah ilmu hal. La yaftardu ala kulli muslim wa muslimah talabu kulli ilmin, bal yaftardu alaihi talabu ilmil hal. Jadi enggak semua ilmu kudu kita pelajari, dan yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Dalam syarah Ta'limut Ta'lim dikatakan bahwa ilmu usuluddin wa ilmu fiqh wal murad min al hal huna al amru al 'arid lil insan wal fikr wal iman min al kufri wal iman was salat was zakat was shaum wa ghairihi min ahwal. Jadi ilmu hal itu ilmu tentang kondisi kita di tiap waktunya. Nah, kalau sehari semalam kita butuh yang namanya sholat, kan wajib sholat sehari semalam. Karena kita wajib sholat dan sholat itu berketergantungan dengan toharoh, maka kita wajib mempelajari toharoh. Bagaimana cara wudhu yang benar? Bagaimana kalau airnya nggak ada, berarti bagaimana cara tayamum yang benar? Oh ternyata sebelum wudhu saya pengen buang air kecil dulu, maka oleh syariat diwajibkan bagaimana cara istinja yang benar. Wudu, mandi, istinja butuh air, maka diajarkan juga apa saja jenis air yang boleh untuk dipakai. Wah, itu tuntutannya demikian. Enggak semua ilmu yang kita cari semua sulit. Jadi ada ilmu yang diprioritaskan daripada ilmu yang lain, ilmu syariat. Wa afdalul ilmi kama yuqalu wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Ilmu yang paling baik, ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang haliah kita, kondisi kita. Sedangkan amal yang paling utama adalah menjaga sikap kita, menjaga etika kita terhadap orang lain. Wa yuftaradu 'ala al-muslim talabu 'ilmi ma yaqumu lahu fi halihi fi ayyi halin kan inna la budda min as-shalah wa yuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqumu lahu fi salatihi bi qadri ma yu'addi bihi fardhu shalah. Diwajibkan bagi setiap muslim mencari ilmu apapun
yang melekat pada dirinya dalam kondisi seperti apapun. Contoh, yang saya contohkan tadi, setiap hari kita butuh sholat juga butuh toharoh juga butuh terhadap air, dan itu akan kesinambungan. Kalau kita pedagang, ini kan sudah, kalau yang sifatnya fardu ain, maka nanti mempelajarinya juga sifatnya fardu ain. Sholat, kalau sudah masuk bulan puasa, ya wajib mempelajari puasa. Kalau sudah kita punya harta banyak, maka wajib mempelajari tentang zakat dan lain sebagainya. Jadi urutannya demikian. Nah, hebatnya ulama-ulama kita, semua itu sudah dirangkum di dalam kita. Jadi dulu sudah ada para ulama. Selanjutnya, wa kadzalika fi shaum waz zakah in kana lahu malun wal hajj in wajaba alaihi. Wal hajj in wajaba alaihi. Selanjutnya begitu juga kita wajib mempelajari puasa dan zakat. Yang punya harta banyak, yang punya peternakan kambing, maka diperhatikan kambingnya sudah nisab atau belum, sudah masuk ukuran atau belum, ukuran wajib zakat atau belum. Kalau punya simpanan emas perak, maka juga wajib dipelajari sudah masuk kategori wajib zakat atau belum. Ada juga zakat profesi, ini sudah memenuhi kriteria atau belum. Sama, jadi wajib mempelajari hal tentang zakat hingga lahu malun, kalau kita punya harta. Wa kadzalika fil buyu in kana yatajir. Begitu juga kita diwajibkan mempelajari ilmu tentang jual beli. Kalau kita pebisnis, pedagang itu ya, maka wajib mempelajari ilmu tentang muamalah, transaksi, jual beli, bagaimana jual beli secara syar'i. Khawatir apa? Kalau kita tidak mempelajari hal-hal tersebut, ini dikhawatirkan akan terjatuh di dalam riba dan jenis muamalah, transaksi yang batal. Akhirnya apa yang kita makan juga jadi batal. Qila li Muhammad bin Hasan rahmatullah alaihi, ala tusannif kitaban fi zuhdi. Ala tusannif kitaban fi zuhdi. Qala qad sannaftu kitaban fil buyu' yakni az-zahid may yahtarizu 'an syubhat wal makruhat fi tijarah. Nah, suatu ketika Syekh Muhammad bin Hasan ditanya santri-santrinya, ditanya teman-temannya, ya Syekh Muhammad bin Hasan, karangan beliau itu kan banyak, baik tentang fikih ada, tak lupa saya memiliki kitabnya. Muhammad bin Hasan ini punya karangan banyak, kemudian tidak ada satupun karangan tentang tasawuf. Akhirnya saat santrinya nanya, ya Syekh Muhammad bin Hasan, kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Akhirnya beliau jawab, saya sudah pernah mengarang kitab tentang zuhud. Saya sudah mengarang kitab tentang transaksi. Dijawab adalah demikian. Maksudnya adalah az-zahid, orang yang zuhud itu bukan orang yang setiap hari berjamaah salat, tidak. Bukan orang zuhud itu orang yang tidak butuh harta dunia, juga tidak. Oleh beliau Muhammad bin Hasan didefinisikan az-zahid may yahtarizu anis syubuhat wal makruhat fit tijarah. Orang yang zuhud itu adalah orang yang dapat menjaga dirinya dari hal-hal syubhat yang belum jelas asal usulnya, itu enggak mau, itu namanya orang zuhud. Jadi tidak akan mau mengambil hal yang tidak jelas asal usulnya dari hal-hal syubhat. Antana walil asya' allati fi hilha syubhat, enggak jelas. Dalam hadis dikatakan innal halal bayyin wal haram bayyin wa ma bainahuma mushtabihat. Halal itu sudah jelas,
Al-Quran sudah menjelaskan tentang kehalalan, hadis pun sudah menjelaskan tentang kehalalan. Haram juga sudah jelas oleh Al-Quran, sudah dinas. Seperti minum khamar yang haram sudah ada nasnya dalam Al-Quran. Kemudian hadis juga banyak menjelaskan tentang keharaman-keharaman apa saja yang berada di itu ma bainahuma, apapun yang ada di antara halal dan haram. Karena nggak jelas, dibilang halal haram, dibilang haram halal, jadinya hak, jadi nggak jelas halal atau haramnya tidak jelas. Wa ma bainahuma mustabih. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Hasan, kalau kita ingin menjadi orang yang zuhud, orang yang tidak butuh dunia, zuhud, caranya adalah ihtiraz dari syubhat, jaga tuh harta-harta kita dari harta-harta syubhat. Apalagi harta kita dikasih makan untuk anak dan istri. Saya kan ngajar ya, saya ngajar di salah satu pondok dulu tempat saya mondok pas tahun 2007 di Darul Hikmah Kaya. Ceritanya mengatasi ada santri yang biasa namanya santri kan, ada yang bandel, ada yang nurut, yang curi. Saya bilang apapun yang menjadi input kita itu akan sesuai dengan output kita, akan sesuai dengan input kita. Kalau pemasukan harta kita sekian, maka pengeluaran juga sekian. Tidak ada orang pemasukan harta 1.000 mengeluarkan 1 juta, nggak bisa. Apapun yang kita makan ke dalam tubuh kita, halal ataupun haram, dan hasilnya pun akan kita keluarkan dari hal tersebut. Bahkan dosanya orang yang memakan makanan haram itu tidak akan diampuni selama dagingnya masih melekat di tubuhnya. Saya bilang gitu. Mungkin kamu belum merasakan hal itu. Tapi khawatir nanti akan muncul anak-anak dari tetesan mani yang dihasilkan oleh harta-harta yang haram. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hasan, orang zuhud itu orang yang menjaga hartanya dari hal-hal syubhat. Jangan sampai kita memakan makanan yang syubhat, apalagi makanan-makanan haram. Karena apa? Karena makanan itu diproses di perut, kemudian akan menjadi setetes mani. Selain daripada dari daging dan darah, juga intisarinya itu akan menjadi mani. Kalau kita mengkonsumsi makanan dan ternyata makanan yang kita makan itu berasal dari hal yang haram, maka akan terciptalah bibit-bibit yang tidak berkualitas. Tergantung kitanya. Kalau anak dan istri dikasih makan makanan haram, ya siap-siap punya keturunan yang tidak sholih. Wal makruhat fi tijarah, kemudian menghindari hal-hal makruh di dalam perdagangan. Karena hal-halnya dan menghindari perkara-perkara makruh di dalam berdagang. Kalau dagang itu harus tahu, bagi kita kerja ya, baik yang kerja atau punya dagangan sendiri, jangan cuma nilep biasanya ada nilep. Karena harta yang dihasilkan itu tidak akan berkah. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalah wal hiraf wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaratu alaihi. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalah wal hiraf. Begitu pula wajib menjaga diri dari segala jenis transaksi, tidak cuma tentang jual beli, utang piutang, semua ilmu muamalah juga harus diketahui. Investasi yang benar sesuai syariat seperti apa, utang cara minjem duit kayak gimana, jadi semuanya harus dipelajari. Kalau kita runut dari awal, mencari ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa saja? Ilmu yang pertama yang diprioritaskan adalah ilmu syariat. Yang mana ilmu syariat itu ranahnya ke hal-hal yang selalu kita lakukan pada tiap hari. Kalau semua ilmu tentang yang
fardu ain yang sifatnya fardu ain sudah kita pelajari, langkah ke jenjang selanjutnya adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Contoh dalam syariah yang mempelajari ilmu falak, menghafal Quran 30 juz, kemudian mempelajari tafsir, ini semua sifatnya fardu kifayah. Kalau itu sudah semua, fayuftaradu wa kullu man istaqala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharrus anil haram. Setiap orang yang menyibukkan diri, orang yang sibuk mempelajari sesuatu, setiap orang yang sibuk melakukan sesuatu, maka dia juga diwajibkan untuk mengetahui ilmu cara membentengi diri dari kebalikannya. Contoh, kalau kita berdagang, maka kita juga wajib mempelajari ilmu tentang riba. Karena kalau kita tidak tahu batasan-batasan tentang riba, tentang baik-baik yang muharramat, yang diharamkan, maka dikhawatirkan kita akan masuk ke lubang tersebut. Wa kadzalika yuftaradu alaihi min ahwalil qalb min at-tawakkul wal inabah wal khasyah wal ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Selain daripada mempelajari ilmu cara membentengi diri dari yang haram, kita juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang hati, tawakal kepada Allah, inabah kembali kepada Allah, bagaimana cara kita selalu husnuzon kepada Allah. Saya pernah memberi edukasi bahwa untuk keberhasilan seorang murid ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Murid itu ya Pak Guru yang muda saja ya, Pak Guru yang mondok, yang tua pun juga sama. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan oleh kita dengan Allah jika ingin ilmu kita itu barokah. Yang pertama, ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Syekh Hasanuddin dalam kitab Ta'lim. Yang pertama, 3 fondasi utama keberhasilan kita dalam mengajar, dalam mempelajari ilmu. Yang pertama adalah si murid itu sendiri. Jadi muridnya juga harus cekatan, harus semangat, harus punya giroh yang kuat. Yang kedua adalah gurunya juga harus guru yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah orang tua. Kalau kita ibaratkan, kalau pengen punya buah yang bagus, maka 3 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, airnya. Kita pengen nanam tani ya, nanam pohon, pengen punya apel, akhirnya kita tanamlah bibit apel. Maka yang harus diperhatikan adalah air. Air itu sebagai penopang keberlangsungan pohon tersebut. Airnya harus kita lihat, kemudian tanahnya juga harus tanah juga harus jangan yang keras, tanahnya harus lembut, gembur. Yang ketiga adalah bibitnya itu harus harus berkualitas tinggi. Ya, ini bibit itu siapa? Ini analogi ini pernah saya analogikan kepada para murid. Kalau jadi air, orang tua kan air, karena penopang kehidupan kedua-duanya. Air itu kan sebagai orang tua yang menjadi penopang kedua-duanya, baik guru ataupun murid. Karena penopang biaya selama pembelajaran murid adalah orang tua. Siapa yang kasih makan si anak kalau bukan orang tua? Nah, karena guru juga sibuk mendedikasi si anak, dibuat anak-anak yang pernah pesantren, guru itu sibuk mengajarkan mendedikasi anak, maka orang tua juga memikirkan ekonomi si guru, kemaslahatan si guru. Yang kedua adalah gurunya. Gurunya itu adalah tanah bagi pohon. Maksudnya apa? Tanah itu ada yang keras, ada yang gembur. Maka kalau ingin jadi guru yang berkualitas, ya harus seperti tanah.
Kalau terlalu keras, nanti tumbuhannya mati. Tumbuhannya mati karena terlalu keras. Maka orang guru harus menjadi tanah untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada, untuk bibit-bibit yang ada. Jadi tidak bisa kalau tanahnya terlalu keras ini kalau tumbuh, apalagi dibantu. Paling yang tumbuh itu tanaman-tanaman biasa, kayak rumput, yang ini kan. Kalau dari tanah-tanah keras itu hanya menumbuhkan pohon-pohon yang tidak berbuah. Biasanya kalau yang pohon yang besar-besar ini tanahnya gembur bagus. Yang ketiga adalah bibit itu sendiri, bibit atau saya ibaratkan murid itu sebagai bibit juga harus berkualitas. Jadi 3 hal itu. Kalau kita ingin ilmu sukses, maka perhatikan ketiga hal itu. Selanjutnya, fasyaraful ilmi la yarfa ala ahadin in huwa mukhtas bil insaniyah. Kemuliaan ilmu tidak dilakukan oleh siapapun. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa hal yang menjadi pembeda antara manusia dan bukan manusia adalah sisi keilmuannya. Di anna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al-insan wa sa'irul hayawanat. Karena apapun selain ilmu, makhluk lain punya. Contoh, as-syaja'ah, keberanian. Manusia punya keberanian, hewan juga punya berani. Manusia punya berani, hewan juga punya berani. Padahal macan itu ya lebih beringas, macan itu atau singa juga lebih berani ketimbang kita. Jadi kalau kita hanya mengandalkan keberanian saja, yang lebih berani ya macan, lebih ganas gitu. Wal jur'ah, yang tekadnya, wal quwwah dan kekuatannya, mengandalkan badan kuat. Gajah yang lebih kuat. Wajud dan kedermawanan, masyafaqah dan belas kasihannya. Semua binatang, semua hewan makhluk selain manusia punya. Hanya satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah ilmu. Itu karena ilmu lah Allah mengutamakan manusia daripada makhluk Allah yang lain. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam 'ala al-malaikah wa amarahum bisujudillah. Karena dengan ilmulah Allah menampakkan keutamaan Nabiullah Adam. Itu tadi yang saya ceritakan bahwa ketika diadu, malaikat angkat tangan semua, malaikat. Kemudian Nabi Adam jawab semua pertanyaan Allah oleh Nabi Adam, wa amarahum bisujudillah. Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun kita perhatikan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam bukan seperti sujud kita ketika sholat. Itu mutlak khusus billah. Kalau bahasa di tafsir Sawi yang pernah saya baca, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu khuduk itu kayak orang Jepang, nundukin kepala saja. Qala syair ta'allam fa innal ilma zainun bi ahlihi wa fadlun wa udwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi nuhuril fawaidi. Ta'allam, belajarlah, belajar. Ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena ilmu itu menjadi perhiasan bagi orang yang memilikinya. Qala ta'ala, tadi saya kutip, falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din. Alangkah baiknya ada sekelompok orang dari masyarakat. Falaula nafara min kulli firqatin, dari setiap kelompok minhum qa'ifatun,
Lihat apa fiddin yang fungsinya mempelajari permasalahan agama. Jadi kita putus anak-anak kita di pondok-pondok khususnya salah untuk mempelajari tentang syariat. Tujuannya apa? Lihat tafaqquhu fiddin, untuk mempelajari permasalahan agama. Tafaqquh fiddin. Kenapa kok di situ menggunakan sigat fi'il mudhari'? Lihat tafaqquh fiddin. Ini bagi guru bagi para santri harus mampu mengkontekstualisasikan permasalahan fikih. Ke zaman dulu kan sudah dirangkum oleh para ulama, lalu kita sebagai penerus harus mampu menggabungkan permasalahan-permasalahan fikih di masa sekarang. Makanya menggunakan yatafaqquh fi'il mudhari' itu kan zamannya hal, sekarang atau masa depan. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari'? Karena supaya kita mampu mengkontekstualisasikan permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan di zaman dulu, lalu kita kontekstualisasikan di zaman sekarang. Karena itu tadi, ilmu itu zainul li ahli. Orang kalau sudah ahli fikih, maka ilmunya akan menjadi perhiasan, dihormati di mana-mana. Saya tahadus bin nikmah, pernah kemarin pas saya liburan, pas waktu liburan saya datang main biasa. Karena liburan saya ke Pulau Pramuka. Memang ada salah satu wali santri, santrinya itu dipondokkan di mana saya tinggal di Pulau Pramuka. Hatta sampai oleh walinya, karena tahu saya tiap sore itu ada pengajian di pondok. Mungkin beberapa kali pernah menemui saya mengajar. Akhirnya ketika di Pulau Pramuka disuruh ngajar juga sebagai takriman di ahli bait, sebagai bentuk pemuliaan terhadap pemilik rumah yang saya mengiyakan. Jadi ilmu itu menjadi hiasan buat siapapun yang memilikinya. Orang kalau udah punya ilmu di mana-mana dihargai. Saya bilang ke teman-teman, kita jadi santri ini dulu bisa semuanya. Saya bilang ke murid-murid saya, jadi santri itu tentu mampu segala-galanya. Dulu saya pernah dapat ujangan dari saya punya guru namanya Ustadz Sidro Polisi Alfa. Beliau itu ngasih pesan, santri udah bisa semuanya. Mungkin masyarakat di rumah kamu punya gambaran, oh masyarakatnya suka fikih. Ternyata Allah takdirkan kamu tinggal di kalangan masyarakat yang suka tasawuf. Maka harus mempelajari tasawuf. Mungkin gambaran kamu sekarang, masyarakat kamu cukup diajarkan sholat, puasa, zakat, cukup. Tapi gimana kalau Allah meletakkan kamu di kalangan intelektualitas? Ini juga penting. Akhirnya jadi santri itu harus berintelektualitas. Wa fadlun wa ummanun likulli ma'lum. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Wa fadlun, ilmu juga menjadi keutamaan bagi kita. Wa ummanun, menjadi tanda bagi setiap kebaikan. Wa kun mustafidan, dan jadilah orang yang bisa mengambil faedah setiap harinya. Jadi setiap hari harus ada ilmu-ilmu yang bertambah. Setiap hari harus ada pembenaran ilmu yang kita tambah. Jadi nggak stuck di situ saja. Bahkan Imam dalam kitabnya Al-Mu'min, dikatakan barang siapa yang dalam 3 hari tidak belajar, maka hatinya itu akan keras. Dikasih batas lisan. Tafaqqah wa innal fiqha afdal qaidi ilal birri wat taqwa wa adal qasid. Tafaqqah, belajarlah fikih, karena fikih termasuk qaid, petunjuk yang paling utama. Kalau bukan dengan fikih, lalu bagaimana cara kita menyembah Allah dengan sempurna? Kalau bukan dengan fikih, maka bagaimana kita menyembah Allah dengan baik? Fikih itu menjadi fondasi utama
agar kita bisa menuju pada suatu kebaikan. Wal alamul hadi ila sanadil huda. Karena fikih adalah tanda yang menunjukkan kita ke jalan-jalan tertentu. Dengan adanya fikih kita bisa mencari jalan-jalan hidayah. Dengan fikih kita bisa menyembah Allah dengan baik sesuai tuntunan syariat. Maka belajar fikih itu sangat penting. Walaupun banyak sekali istilah ulama di dalam fikih, kita harus mempelajari. Wal ismu yunji min jami'i syada'id. Fikih juga menjadi benteng tubuh kita, menjadi benteng diri kita agar menyelamatkan kita dari seluruh bahaya, baik yang sifatnya duniawi atau yang sifatnya ukhrawi. Kalau sifatnya duniawi, ya tidak merugikan orang lain. Kalau orang sudah ahli fikih, maka tidak akan dia merugikan orang lain. Sifatnya ukhrawi akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Karena kenapa? Kenapa kita sangat dianjurkan sekali mempelajari fikih? Karena satu orang fikih yang diraih, yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang 1000 ahli ibadah. Pernah terjadi zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang masuk, ada iblis di depan pintu masjid. Dilihat Rasulullah ngapain, iblis telinga melihat ke dalam. Ternyata pengen menggoda orang yang ada di dalam masjid. Situ ada 2 orang, yang satu sedang sholat dengan khusyuk, gerakannya anteng khusyuk, di samping yang malah tidur. Bedanya yang tidur itu alim, yang ibadah itu jahil, tidak tahu apa-apa, bodoh. Kemudian oleh iblis yang digoda itu malah yang sedang ibadah. Akhirnya oleh Rasul ditanya, iblis, kenapa kok diganggu yang lagi sholat padahal dia sedang bermunajat kepada Allah? Kenapa yang diganggu bukan yang lagi tidur itu? Kan enak kalau udah tidur masuk ke alam mimpi diganggu segala macam. Akhirnya kata si iblis, bukannya saya ini, kata si iblis, kenapa yang saya ganggu adalah yang ibadah? Karena dia walaupun beribadah, akan tetapi ibadahnya tidak didasari oleh ilmu. Maka gampang buat saya gugur itu gampang. Buat sholat dia batal itu gampang. Kalau saya bangunkan yang tidur, sedangkan dia orang alim, maka kalau dia bangun akan membetulkan sholatnya si yang orang yang bohong. Maka kenapa yang saya ganggu itu adalah orang yang begitu. Jadi satu ahli ilmu, satu ahli fikih yang diraih, yang selalu menjaga hatinya dari hal-hal yang haram, lebih ditakuti oleh syaitan. Syaitan takut sekali dengan satu orang itu. Nah, dalam beberapa riwayat dikatakan ta'allum sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Belajar sejam. Kita lihat kalau dihitung ya, ada sejamnya. Belajar sejam itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sahiril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu lebih utama, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu seperti halnya keutamaan rembulan 'ala sahiril kawakib atas seluruh bintang-bintang. Melihat bulan purnama itu terang sendiri ketimbang bintang-bintang yang ilmu itu akan menghias diri kita menjadi perhiasan untuk diri kita, apalagi fikih. Maka belajar fikih kita punya wadah. Kampung besar itu termasuknya berbeda. Kampung lain saya itu beberapa kali tinggal di kampung orang. Kampung kita itu alhamdulillah
pengajiannya banyak ya, apalagi pengajian fakisnya nih. Tiap malam satu ya ada pengajian fakis. Kalau kita lihat di kampung-kampung lain jarang sekali. Kalau di daerah perkotaan itu jarang sekali adanya ada taklim belajar. Banyak bagi kulit muslim Allah alam mubin. Mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan maka itu murni dari diri saya pribadi. Apabila ada hal yang benar maka mutlak itu datangnya dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.